Halo Ngominers, kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini sebelum kita mulai, kita unboxing dulu. Nah, unboxingnya kelar. Ini sudah dipasang juga armnya. Barangnya lebih paten dibandingkan yang dulu. Harganya juga lebih paten. Ini hampir 3 kali yang lama. Yang itu memang agak murahan sih. Terasa barangnya agak kasar. Anyway, gak usah terlalu banyak. Kita mulai beritanya dengan berita yang agak-agak lucu. Ini sebenarnya berita udah kemarin apa lusa malam. Fratesi sampai berkonflik dengan adiknya. Saya ngeblok adik saya di sosial media gara-gara dia merayakan kemenangan Juventus atas Coppa Italia gitu. Woi. Ganas juga Pak, tapi ternyata bercanda. Katanya mereka memang sering bercanda. Itu gara-gara ternyata adiknya itu pacaran sama pemain Juventus si Amerika itu, si yang hitam itu siapa namanya? McKennie. Nah, karena mereka menang Coppa Italia ya wajar lah sebagai pacar yang baik, yang berbudi luhur gitu. Tapi itu katanya sampai 3 hari di blok. Tapi kami memang cuma bercanda aja, sering bercanda kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, masih ingat ini nggak? Jeng jeng Casadei. Aduh, Casadei akhirnya entah gimana aku nggak ngerti. Dia kan pemain muda, dibeli Chelsea. Nah, Chelsea waktu itu sebenarnya Inter mau ngasih menyematkan klausul buyback. Chelsea membeli Casadei itu 20 juta kan ya. Nah, Inter kalau ngasih buyback itu kan pasti di atas 20 juta. Tapi Chelsea nggak mau. Nah, sekarang entah gimana ceritanya, mereka nggak puas. Ini si Casadei mau di offload gitu. Ya namanya pemain muda, Chelsea itu kan bertabur bintang. Nggak mungkin lah pemain muda bisa langsung bersaing gitu. Anyway, akhirnya Chelsea udah memasukkan Casadei dalam daftar jual. Saat ini yang tertarik itu Bologna. Ya, gimana kalau Inter aja? Tapi kasih lebih murah dari 20 juta. Siapa tahu 15. Nah, di sini belum ini sih. Harganya ada yang bilang katanya Chelsea mematok harga 15 juta, tapi kayaknya nggak mungkin. Mungkin 20 ke atas. Anyway, Inter justru sekarang ini sedang kelebihan pemain tengah yang bagus. Jadi kalau sekarang Casadei masuk ke Inter juga memang sepertinya susah untuk mendapatkan tempat. Inter itu sekarang ada Barella, Miki, Hakan. Kemudian kita punya siapa namanya ini, Zielinski yang baru datang. Kemudian Fratesi yang menjadi super sub berkali-kali, yang sepertinya feelingku Fratesi akan mulai menggeser Mkhitaryan di musim ini. Belum lagi ada Zielinski tadi. Belum lagi kemarin pada saat Italia lawan Bosnia, si Fratesi dimainkan sebagai penyerang sayap. Hal yang sebenarnya sudah lama aku pikirkan. Nah, ini karena si Fratesi ini kan mainnya tuh kayak gerasa-gerusuk, build up-nya nggak bagus, tapi dia sering sekali selalu berada di posisi yang tepat pada saat yang tepat. Nah, bagaimana kalau dia jadikan striker? Nah, kemarin dilakukan dan dia ngegol. Bahkan sampai katanya berapa ya? Total udah 5 gol untuk ini, untuk timnas Italia. Kok hebat banget sih Fratesi ini. Jadi ya kembali ke topik si Casadei, kayaknya susah. Nah, Bologna baru saja signing Fabian di musim lalu. Fabian ternyata perform. Kalau sekarang ditambahkan Casadei, yang mana ketika Casadei masih di Primavera and Inter, itu Casadei itu lebih menonjol dibandingkan Fabian. Who knows kalau mereka menduelkan Fabian dengan Casadei, waduh Bologna makin ini. Cuman ya untungnya mereka baru saja ganti pelatih. Jadi kita bisa berharap bahwa ya Bologna nggak sekuat musim lalu. Apalagi katanya Zirkzee itu akan diambil sama Milan. Tapi sampai sekarang belum ada kayak hitam di atas putih atau 100% atau done deal itu belum ada. Cuman katanya memang sudah sangat dekat ke Milan. Nah, kemudian berikutnya Gudmundsson ini. Kan kemarin aku sudah sempat bilang bahwa Gudmundsson dia sudah say yes to Inter. Dia telah menjanjikan, tapi akankah dia stick to it? Maksudnya akankah dia menepati janjinya? Karena kita tahu sendiri dulu ada si Bremer yang sudah ke Inter, yang sampai ingat nggak viral videonya dia latihan pakai kolor biru, baju biru kolor hitam apa baju hitam kolor biru, pokoknya ada kayak nyengol-nyengol Inter gitulah. Tahu-tahu diembat sama Juventus. Nah, sekarang Gudmundsson juga sama. He already say yes to Inter. Sudah oke, saya mau ke Inter. Sampai bahkan kemarin kan aku pas live aku bahas bahwa dia bahkan menolak Spurs
Tottenham Hotspur demi Inter. Nah sekarang masalahnya kan harga. Pemain Islandia ini tidak akan murah. Genoa menginginkan fee around 30 juta, which is sangat masuk akal untuk kualitas seorang si siapa namanya si Gudmundsson ini ya. 30 juta itu masuk akal. Cuman bagi Inter, nah itu beda lagi hitungannya kalau udah bagi Inter. Nah, menurut Pedula, Gudmundsson telah memberikan prioritasnya ke Inter untuk beberapa waktu. Transfer expert dari Sport Italia ini mengatakan bahwa sudah ada direct conversation, artinya percakapan langsung antara pemain berusia 26 tahun ini dengan sporting director atau direktur olahraga Inter Piero Asolio di April lalu. Wow, ini aku nggak ngerti apakah maksudnya langsung ke pemainnya apa maksudnya langsung ke agennya gitu. Yang jelas yang ditulis di sini adalah direct conversation, artinya percakapan langsung. Untuk saat ini Gudmundsson membuat keputusannya itu clear, jelas. Dia telah memberitahu Ausilio bahwa dia ingin join ke Inter. Dia akan memilih Nerazzurri dibandingkan tawaran-tawaran lainnya. Nah sekarang janji itu bisa dites. Pedula mencatat bahwa akan ada tawaran untuk Gudmundsson lebih dari satu. Beberapa klub dari Eropa, bahkan ada juga dari Saudi Arabia. Nah, sehingga pertanyaannya apakah dia akan tetap dengan kata-katanya bahwa dia akan menahan kepindahan ke klub lain demi Inter. Nah, kemudian setelah itu apakah dia mau menunggu Inter? Apakah Nerazzurri bisa melakukan sesuatu di bursa transfer ini pada waktunya, tepat waktu maksudnya. Kalau aku sih Gudmundsson ini gini ya. Sebenarnya kan dua nama muncul yang dulu yang kayaknya wow itu adalah Zirkzee dan Gudmundsson untuk Inter. Nah, aku memahami kenapa Inter itu lebih cenderung ke Gudmundsson. Lebih berat lebih inginkan Gudmundsson dibandingkan Zirkzee. Karena Zirkzee ini aku ngeliat lebih ke finisher, lebih ke apa ya, nomor 9 yang lebih murni, sedangkan Gudmundsson ini lebih versatile, lebih apa ya, lebih bisa jadi gelandang serang, bisa dijadikan kayak Alexis Sanchez, satu penyerang depan, dia bisa bebas kemanapun kayak Dybala gitu. Yang mau aku bilang adalah gini, Zirkzee kalau ke Juventus kemungkinan besar dia pasti mencetak gol lebih banyak daripada Gudmundsson. Tapi overall for the sake of the play, untuk permainan, aku yakin Gudmundsson itu akan lebih berperan kalau dia bisa menembus starting line up. Ya at least bukan starting line up sih ya, kayak Korea lah, Korea di harapannya. Jadi sebagai rotation player kan ada pangkat-pangkatnya itu, pemain utama, rotation player, artinya ya digilir ketika bukan cuma ini kelelahan, tapi memang ya digilir, barulah ada pemain cadangan. Kalau pemain cadangan itu ya kalau pemain utama nggak bisa main, cedera atau kelelahan, baru dia main. Nah harapannya Gudmundsson ini bisa tembus ke rotational player. Nah itu yang menurutku kenapa Inter lebih ke Gudmundsson, karena ya karakter seperti Gudmundsson ini yang agak dibutuhkan. Nggak dibutuhkan banget sih, karena kita ngambil Taremi ini kan walaupun dia statusnya sebagai penggantinya Alexis Sanchez, tapi kan dia tipe lebih ke apa ya, di depan, lebih ke post player istilahnya, jadi pemantul karena badannya tinggi besar, menahan bola di depan. Nah kalau Gudmundsson itu kan bisa turun jauh, menjemput bola, kemudian kayak jadi playmaker setelah pegang bola. Anggaplah semacam false nine itu, kayak siapa ya, kayak Zeko dulu di Inter, walaupun dia tinggi tapi kan pada kenyataannya dia banyak turun untuk jemput bola kan. Nah itu untuk Gudmundsson. Kalau menurutku aku sudah setuju dengan langkah manajemen yang lebih mengutamakan Gudmundsson dibandingkan Zirkzee, apalagi lebih murah. Itu yang utama, kuncinya itu lebih murah. Kalau kemarin itu aku sempat baca bahwa di mana ya, di grup ada bilang bahwa wah apa gunanya ini apa gunanya nego lama sampai 2 bulan kalau toh ujung-ujungnya memenuhi permintaan Gudmundsson. Karena Zirkzee, karena Zirkzee itu diminta 40 juta. Kemudian agennya minta komisi 15 juta. Bayangkan.
sekelas Zirkzee yang baru satu season, walaupun aku akui dia hebat, tapi baru satu season dia menonjol, dia minta 15 juta loh. Wow. Sekarang ini Milan mulai agak ini layak nggak kan? Kalau di total kan 55 juta itu. Sekelas Zirkzee kayak masih ini sih, masih agak meragukan apakah worth it atau enggak gitu. Nah ini Fabio Capello, kawan-kawan pasti tahu Fabio Capello ini mantan legenda Juventus, mantan legenda Milan juga. Kemudian dia pernah membawa Roma juga meraih Scudetto. Waktu itu memang benar-benar Roma lagi bagus sekali. Dia bilang Inter tidak akan memenangkan Serie A di musim depan. Waduh, padahal aku prediksi Inter bakalan apa ya, kansnya untuk menang Serie A lagi itu besar karena pelatihnya tetap, kemudian pemainnya tidak hampir sampai saat ini belum ada pemain bintang yang akan dijual. Nah langsung aja, gimana sih persisnya dia ngomong biar nggak biar nggak fitnah. Jadi dia bilang gini, untuk musim depan Capello Cancelo itu pemain Barcelona. Capello mengantisipasi ini akan menjadi title race atau perburuan title yang brilian. Brilian itu maksudnya asik untuk dinikmati. Aku tidak berpikir atau menurutku Inter tidak akan memenangkannya lagi. Dan kemudian aku pikir Juventus akan ada di sana mempertarungkannya atau memperebutkannya. Begitu juga dengan Milan. Jadi kayaknya dia lebih mengunggulkan Milan dan Juventus. Nah, harapannya kita bisa melihat perburuan gelar yang ditentukan di beberapa pertandingan akhir. Nggak seperti waktu ini masih ada berapa? 5 pertandingan ya? 5 apa 4? 5 pertandingan kayaknya. Sudah Inter Scudetto. Apalagi Scudettonya di kandang Milan lagi. Nah dia kemudian gini, ditanya tentang Napoli, apakah dia melihat Napoli bisa memenangkan title ini di musim depan bersama Conte? Capello berkata bahwa mereka akan membutuhkan banyak pemain untuk recover. Recover itu kembali ke track yang benar. Recover itu kan sembuh secara mental. Nah, jika mereka bisa menahan Kvaratskhelia dan Osimhen, mereka selalu bisa melakukannya. Tapi ini sepertinya susah untuk mempertahankan si pemain Nigeria ini, Osimhen. Ya betul, memang Osimhen ini kan salah satu striker terbaik di bukan saja di Liga Italia tapi ya di Eropa sekarang Osimhen ini. Tapi kabarnya kemarin kan PSG sangat getol. Apalagi ya yang Liverpool kayaknya ya. Apalagi pokoknya ada satu lagi dari IPL cuma aku lupa. Nah ya itu susah. Tapi kalau mereka bisa menjual Osimhen kan mereka akan dapat banyak duit. Ya mereka bisa datangkan pemain banyak gitu. Oke, itu tadi kata-kata Capello ya. Nah kalau aku terus terang aja, Juventus aku setuju dengan analisa tentang Juventus. Mereka akan ada di sana untuk memperlukan. Tapi Milan itu tidak terlalu bagus. Maksudnya gini loh, memang mereka finish di atasnya Juventus. Tapi kalau kita melihat fondasi permainan Milan itu di musim lalu loh ya. Sebentar. Fondasi permainan itu aku ngeliat agak rapuh. Kalau ini sama dengan yang diprotes fans-fans Milan. Mereka tidak memiliki skema yang pakem gitu loh. Kayak terlalu banyak perubahan, dan perubahannya ini kayak hit and miss, kayak trial and error. Wah, coba kalau berhasil syukur, kalau enggak ya udah kita coba yang lain lagi kayak gitu. Itu Milan, apalagi mereka baru pakai ini pelatih baru si Fonseca yang walaupun masih sangat ditentang oleh banyak fans Milan, tapi sepertinya kayaknya akan deal gitu loh. Cuman katanya dulu aku sempat baca bahwa ya dulu memang Milan itu sering juara dengan pelatih yang sebelum di Milan itu tidak punya reputasi mentereng. Contohnya Pioli, kan mereka dibawa juara sama Pioli. Kemudian Carlo Ancelotti pun ketika membawa Milan juara itu katanya si Ancelotti itu tidak seperti sekarang. Waktu itu dia belum punya CV yang hebat, kurikulum vitae yang hebat itu belum. Baru kemudian sama Milan mulai meroket gitu. Oke, kita lihat saja bagaimana musim depan. Nah, kemudian ini berita bagus.
Ini tapi kawan-kawan kayaknya sudah tahu. Barella akhirnya sudah resmi memperpanjang kontrak 5 tahun dari sekarang 2024 sampai 2029. Wow. Memang ini seperti yang dia omongkan sendiri sih. Komentarnya dia begini. Saya tidak pernah ada keraguan. Saya percaya pada kontrak ini dan di atas semua, yang paling penting saya ingin menandatanganinya sebelum dimulainya Euro. Kalau siapa namanya lagi satu, Lautaro Martinez kan katanya setelah Copa America baru akan tanda tangan. Nah, saya benar-benar bangga bisa melanjutkan untuk bertarung demi warna dari klub yang hebat ini untuk bertahun-tahun ke depan. Harapan saya adalah melanjutkan perjalanan yang sukses ini yang telah saya lakukan bersama tim ini dan pelatih di beberapa tahun belakangan. Barella juga berkata, kami ingin melanjutkan untuk berkembang, bertumbuh dan memberikan lebih banyak lagi kesenangan, keceriaan pada fans kami gitu. Kemudian dia juga nostalgia ke belakang. Kami memiliki beberapa momen yang tidak bisa dilupakan bersama mereka dan saya yakin akan ada lebih banyak lagi, yaitu momen-momen itu akan ada lebih banyak lagi. Kemudian Barella mengakhiri dengan saya tidak bisa menunggu lagi, sudah tidak sabar lagi untuk bermain bersama, atau bukan bermain bersama, ini kan konteksnya ngomongin fans, untuk berada bersama mereka lagi. Oh benar-benar ini ngomong itu bermain bersama di depan fans Nerasuri yang incredible, yang luar biasa. Semua dari kami bersama untuk Inter gitu dia bro. Wih mantap sekali Bare. Gak pakai drama, gak pakai apa, langsung tanda tangan. Nah berarti bener si ini kan, si apa namanya kemarin berita yang bilang bahwa Barella gak ada masalah, tinggal tunggu waktu saja sampai dia tanda tangan. Ternyata terbukti dan teruji. Oke, aku akan akhiri dengan wawancara Marcus Thuram. Komentar dia tentang Lautaro Martinez, ambisinya di Euro 2024. Saya ingin crown, atau nanti aku akan, ini konteksnya crown a great season. Ini maksudnya dia kan season yang bagus yang dijalani. Dia ingin menyempurnakannya dengan sesuatu gitu. Nanti aku bacakan aja ya. Bukan bacakan, aku interpretasikan. Kalau di bahasa Inggris namanya interpretation. Yang langsung baca, langsung terjemahan itu interpret namanya. Nah, saya pergi ke Euro ini sebagai pemain yang penuh percaya diri setelah mengalami atau menjalani musim yang bagus bersama Inter. Saya ingin membantu tim nasional di turnamen yang saya anggap sebagai kelanjutan dari pekerjaan yang telah saya komitmen nih yang telah saya berikan komitmen gitu. Di saat ini saya sangat percaya diri dalam apapun yang saya lakukan. Dia melanjutkan, tentu saja ketika kamu bermain di turnamen seperti Euro, kamu melakukannya dengan ambisi besar dan harapan besar gitu dia bilang. Jadi ini akan bohong kalau saya bilang oh biasa-biasa aja. Otherwise itu maksudnya kalau saya bilang kebalikannya, kayak oh enggak, saya sekedar main aja sudah happy. Ya untuk Prancis sekedar bisa tampil di Euro aja udah happy. Enggak, itu bilang kalau dia ngomong itu bohong. Artinya adalah Prancis memang adalah dia bersama Prancis itu punya ambisi besar. Tentu maksudnya ambisi besar ya pingin juara gitu. Oke, kemudian saat kamu bermain di Euro, impianmu adalah melakukan sesuatu yang hebat. Kayak nyetak 20 gol itu kan hebat namanya. Nah tujuan saya adalah menyempurnakan season yang hebat ini yang aku jalani bersama Inter dengan turnamen benua yang utama. Maksudnya ya Euro, maksudnya turnamen major, bukan sekedar turnamen friendly kayak turnamen pre-season, bukan. Tapi dia inginnya turnamen major atau turnamen utama gitu dia bilang. Nah dia juga mengevaluasi perbedaan di Gladbach dengan di Inter, kemudian partnershipnya atau duetnya dengan Lautaro. Dia bilang gini,
bagaimana ketika ditanya gimana menurutmu evolusimu setelah join Inter dari Borussia Mönchengladbach, dia bilang gini, tentu saja antara Gladbach, tim yang saya sangat respect dan saya sangat berterima kasih untuk mereka. Jadi tentu saja antara Gladbach dan Inter saya menemukan beberapa hal baru, dia bilang gitu. Juga ada tekanan yang lebih besar sekarang dan tentu saja juga lingkungan stadion yang baru. Saya benar-benar melakukan segalanya untuk beradaptasi secara cepat. Inter adalah sebuah dimensi yang berbeda. Dimensi. Karena kamu memulai season ini, musim ini dengan tujuan memenangkan title Serie A, memenangkan Scudetto. Dan jika itu tidak terjadi, maka itu adalah kegagalan. Jadi ya biarpun dapat Coppa, dapat Super Coppa, kalau gagal memenangkan Scudetto itu dianggap gagal. Karena memang ya dari awal juga sudah bilang bahwa target Inter itu adalah Scudetto. Nah, kemudian kembali ke perbedaan di Gladbach dengan Inter itu, dia bilang gini, saya menyadari ada perbedaan dalam hal mentalitas. Sorry nih kalau suara dari luar masuk ya, karena banyak motor lewat ini. Padahal sebenarnya ini kan perumahan, cuma di jalan utama lagi ada di stop gitu. Oke, saya menyadari perbedaan dalam hal mentalitas karena setiap pertandingan itu penting dengan Inter. Setiap menit itu adalah fundamental dalam usaha untuk memenangkan Scudetto. Sementara itu Thuram juga berbicara tentang evolusinya secara dalam hal posisi. Kan kawan-kawan pasti tahu ya, dulu dia tuh penyerang sayap tapi sekarang menjadi penyerang tengah. Di Gladbach bermain sebagai seorang nomor 9 sangat membantu saya di sebuah sistem di mana saya bermain sebagai striker tunggal. Kemudian ketika kamu bermain bersama striker lain adalah sangat penting untuk mengetahui, saling memahami maksudnya ini, dan berkomunikasi dengan pemain yang kamu ajak sebagai partner yang bermain bersamamu. Nah, inilah yang terjadi di musim ini bersama Lautaro. Menurut saya dua sistem ini maksudnya satu striker dan dua striker tidak terlalu berbeda. Bagi dia banyak orang yang bilang berbeda banget, tapi bagi dia nggak terlalu beda. Komentar Thuram. Hal yang saya sadari hanyalah bahwa di Inter dengan dua striker kita perlu untuk ini menempati atau menyerang ruang yang lain. Karena biasanya kalau striker tunggal kan penalty box itu adalah ruangan saya kan gitu. Nah sekarang kan ada dua, ibaratnya ya walaupun di atas kertas kamu tuh striker kiri, tapi kalau partnermu itu lagi di kiri, kamu bisa mundur atau kamu bergerak ke kanan kayak gitu. Jadi occupy other space itu maksudnya menempati ruang yang lain. Itu aja sih bedanya kalau menurut Thuram. Hebat juga dia ya. Mungkin dia memang secara taktikal itu memang bagus, karena banyak orang yang merasa bahwa bahkan bermain sama-sama sebagai penyerang tengah ini, tapi main sebagai striker tunggal dan bermain sebagai partner, sebagai dua striker itu beda ininya. Tapi bagi dia sama aja gitu, cuma bedanya kalau karena sekarang ada partner, kita harus lebih aware dengan usaha untuk menempati ruang yang lain. Oke, gitu guys konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Jangan lupa juga jika kawan-kawan ingin merchandise yang bertema Inter. Nah ini nih sudah dari tadi ininya iklannya aku banyak pajang yang tema ini, yang tema tema Scudetto, tema bintang 2, tapi ada juga yang bertema lebih umum. Kayak gini ini kan tema Scudetto. Ada yang temanya lebih umum, ada baju polo, ada jaket, ada sweater, ada tumbler dan sebagainya. Oke, itu ya, sorry kalau iklannya kelamaan. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Inter Milan, si ular biru hitam, penguasa kota Milan. Treble winner satu-satunya di Italia. Tidak pernah degradasi, tidak perlu konspirasi.
menang dengan kekuatan sendiri. Ayo lompat, berdansa dan bersorak, bintang dua terasa di dada, yang diam itu anak Milan. Yuk berjingkrak, teriak sampai rahang lepas, bintang dua terasa di dada, dan menangis itu fans Juve pastinya. Satu-satunya di Italia, tidak pernah degradasi, tidak perlu konspirasi, menang dengan kekuatan sendiri, menang dengan kekuatan sendiri. Ayo lompat, berdansa dan bersorak, bintang dua terasa di dada, yang diam itu anak Milan. Yuk berjingkrak, teriak sampai rahang lepas, bintang dua terasa di dada, menangis itu fans Juve pastinya. Yuk berjingkrak, teriak sampai rahang lepas, bintang dua terasa di dada, yang menangis itu fans Juve pastinya.